Langit di sore hari terlihat redup ketika Alia menutup pintu apartemennya. Udara dingin yang menyelinap dari celah jendela membuatnya merasa sepi. Setelah 8 tahun bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan kecil di Jakarta, hari-harinya kini terasa monoton. Berkas-berkas menumpuk di meja kerjanya. Naskah novel yang belum selesai diperiksa berserakan. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Di antara tumpukan surat-surat biasa dan tagihan, Alia menemukan sebuah amplop kuning kecoklatan. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat apartemennya tertulis di atasnya. Ia merasa sedikit terkejut, tapi dengan rasa penasaran, ia membuka amplop itu. Saat matanya menyapu kata-kata di surat itu, dadanya berdebar. Tulisan tangan yang rapi, tetapi sedikit tergetar, mengingatkannya pada seseorang yang pernah ia kenal sangat dekat. Aku masih ingat matahari yang terbenam di tepi danau itu, di mana kita pernah berbicara tentang masa depan. Apakah kau masih mengingatnya, Alia? Aku tahu ini sudah bertahun-tahun, tapi aku ingin melihatmu lagi. Aku ingin mengulang janji yang pernah kita buat di sana. Temui aku di tempat kita dulu. Sabtu depan, saat matahari terbenam. Alia menatap surat itu dengan jantung berdegup cepat. Nama Ray tidak disebutkan di surat itu, tetapi semua tentang surat tersebut membawa ingatannya kembali ke 8 tahun yang lalu, saat ia masih SMA. Saat ia dan Ray, cinta pertamanya, membuat janji di bawah langit senja. Seketika, kenangan lama menguasai pikirannya. Ray adalah sosok yang meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Namun tak pernah benar-benar ada penutupan untuk hubungan mereka. Mereka berpisah karena Ray harus pergi melanjutkan pendidikan ke luar negeri, sementara Alia memilih tetap di kota kelahirannya. Mereka tak pernah mengucapkan kata putus secara resmi, hanya perlahan-lahan saling menjauh tanpa kata. Membaca surat itu membuat perasaannya campur aduk. Apakah ini benar dari Ray? Kenapa setelah sekian lama baru sekarang dia muncul kembali? Apakah ia seharusnya pergi dan memenuhi permintaan itu? Keraguan dan harapan bercampur di hatinya. Alia berbaring di tempat tidurnya malam itu, memandangi langit-langit kamar. Surat itu tergeletak di meja samping tempat tidur, dan pikirannya kembali melayang ke masa lalu. 8 tahun yang lalu, saat itu mereka masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Ray adalah anak laki-laki dengan senyum lebar dan mata yang selalu tampak penuh semangat. Ia pintar, penuh cita-cita, dan selalu berbicara tentang mimpi-mimpinya untuk kuliah di luar negeri, tentang dunia yang lebih besar daripada yang mereka kenal. Alia ingat bagaimana mereka pertama kali bertemu di perpustakaan sekolah, di mana mereka tak sengaja memilih buku yang sama. Dari situlah semuanya dimulai. Mereka menghabiskan waktu bersama di berbagai tempat, danau kecil di tepi kota, kafe kecil yang penuh dengan aroma kopi, dan taman sekolah yang sunyi setelah jam pelajaran selesai. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang ingin mereka wujudkan. Di danau itu, di bawah sinar matahari senja, Ray pernah memegang tangan Alia dan berjanji bahwa meskipun mereka harus berpisah, ia akan kembali. Namun, setelah Ray pergi untuk kuliah ke luar negeri, waktu dan jarak perlahan-lahan menjauhkan mereka. Awalnya, mereka sering berhubungan, saling bertukar email dan menelepon. Tetapi seiring berjalannya waktu, komunikasi mereka mulai terputus. Hingga suatu saat, mereka tak lagi saling menghubungi. Alia bertanya-tanya, apakah Ray pernah benar-benar melupakannya seperti yang ia coba lakukan? Apakah Ray sudah memiliki kehidupan yang berbeda di sana? Malam itu, Alia tak bisa tidur. Surat itu terus membayangi pikirannya, membawa kenangan masa lalu yang sulit ia singkirkan. Sabtu sore tiba. Alia masih ragu. Surat itu tergeletak di meja, seolah memanggilnya. Ia mengenakan jaketnya dan berjalan menuju pintu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ia tidak pergi, ia mungkin akan menyesal selamanya. Danau itu tidak jauh dari kota, hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mencapainya. Saat tiba di sana,
Alia merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Tempat itu masih sama seperti yang ia ingat. Damai, tenang, dengan air yang berkilau di bawah sinar matahari yang hampir terbenam. Alia menunggu di bangku kayu yang ada di tepi danau, tempat mereka biasa duduk bersama. Udara sore terasa sejuk, dan suasana sekitar begitu sunyi. Tak ada orang lain di sana selain dirinya. Lalu, di kejauhan, ia melihat sosok seseorang mendekat. Sosok itu terlihat familiar. Cara jalannya, postur tubuhnya. Ketika sosok itu semakin dekat, Alia tahu pasti bahwa itu Ray. Ray tampak sedikit berbeda, lebih dewasa, dengan rambut yang lebih pendek dan tubuh yang lebih tegap. Namun, matanya masih sama, mata yang penuh kehangatan dan kehidupan, seperti yang Alia ingat. Mereka saling menatap selama beberapa detik, tanpa berkata apa-apa. Ray berdiri di hadapannya dengan senyum yang lembut, dan Alia merasa emosinya bercampur antara kebahagiaan dan kesedihan. Sudah lama, Alia. Ray memulai dengan suara yang tenang namun penuh arti. Ray duduk di samping Alia, dan untuk beberapa saat mereka hanya menikmati keheningan bersama. Suara burung berkicau di kejauhan, danau yang tenang, dan matahari yang hampir terbenam menciptakan suasana yang magis. "Kenapa kamu menulis surat itu?" tanya Alia akhirnya. Suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Ray tersenyum, meskipun sedikit sedih. "Aku selalu ingin menulis surat itu, tapi butuh waktu lama bagiku untuk benar-benar melakukannya. Setelah semua yang terjadi, aku merasa banyak yang belum terselesaikan di antara kita." Alia mengangguk pelan. "Aku juga merasa begitu, tapi kita berdua terlalu sibuk dengan hidup masing-masing." Ray menatap Alia dalam-dalam, seolah berusaha mengingat setiap detail wajahnya. "Aku pergi, Alia, dan hidupku berubah di luar sana. Aku berusaha keras untuk mengejar mimpi-mimpiku, tapi ada satu hal yang selalu membuatku merasa ada yang kurang, dan itu kamu." Alia merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Selama ini ia selalu berpikir bahwa Ray sudah melupakannya, tapi ternyata tidak. Namun, rasa sakit karena kehilangan selama bertahun-tahun itu tetap ada, dan Alia tidak yakin apa yang seharusnya ia rasakan saat ini. "Aku tidak tahu harus bilang apa, Ray," kata Alia perlahan. "Aku pikir kita sudah saling melupakan. Kita berpisah tanpa kata." Ray mengangguk. "Aku tahu, itu salahku. Aku terlalu fokus pada diriku sendiri. Tapi aku kembali karena aku ingin menebus semua itu. Aku ingin kita bicara, menyelesaikan apa yang pernah kita mulai." Alia menghela napas panjang. Ia menatap langit senja yang mulai memerah, sama seperti saat terakhir kali mereka bersama di tempat ini. Rasanya seperti mimpi, bertemu Ray setelah bertahun-tahun, mendengarnya berkata bahwa ia masih peduli. "Tapi apakah itu cukup?" "Kamu tahu, Ray," kata Alia, suaranya gemetar. "Aku pernah sangat mencintaimu. Aku pikir kita akan selamanya bersama. Tapi ketika kamu pergi, aku belajar bahwa kadang cinta saja tidak cukup. Hidup terus berjalan, dan kita berubah." Ray terdiam, matanya meredup. "Aku tahu. Dan aku tidak bisa meminta maaf cukup banyak untuk semua itu. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku ingin kesempatan kedua, jika kamu menginginkannya." Alia terkejut mendengar kata-kata itu. Kesempatan kedua? Setelah semua yang terjadi, apakah itu mungkin? Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata bahwa ia masih mencintai Ray. Cinta itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tersimpan di sudut terdalam hatinya. "Aku tidak tahu, Ray," jawab Alia jujur. "Banyak yang telah berubah. Aku bukan lagi gadis yang kamu tinggalkan dulu." Ray tersenyum tipis, meski ada kesedihan di balik matanya. "Aku tahu. Dan aku juga bukan lagi laki-laki yang dulu, Alia. Tapi, itulah hidup, kan? Kita tumbuh, kita berubah.
Dan meskipun aku tahu kita tidak bisa mengulang masa lalu, aku ingin mencoba membangun sesuatu yang baru bersamamu. Dengan kita yang sekarang. Alia merasakan ada pergulatan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa Ray memiliki niat baik. Kata-katanya tulus dan terdengar jujur. Namun, luka di hatinya masih ada. Cinta pertama memang tak mudah dilupakan. Tetapi hubungan yang berakhir dengan ketidakpastian juga tidak mudah diperbaiki. Apa kamu benar-benar yakin, Ray? Tanyanya. Setelah semua yang kita lalui, setelah semua tahun yang hilang. Ray mengangguk. Kali ini lebih yakin dari sebelumnya. Aku sudah memikirkannya selama bertahun-tahun. Aku sudah melihat dunia, mencapai sebagian dari mimpiku. Tapi semua itu terasa hampa tanpa kamu di sampingku. Aku tahu ini mungkin kedengarannya terlambat, tapi aku tidak mau lagi menyesal. Aku ingin mencoba memperbaikinya, jika kamu memberiku kesempatan. Alia menunduk, menatap air danau yang tenang di depannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa sebagian dari dirinya masih mencintai Ray. Cinta yang dulu ada tidak pernah benar-benar padam, hanya terpendam dalam kenangan. Tapi, bagian lain dari dirinya takut untuk kembali terluka, takut akan janji yang mungkin sekali lagi tidak ditepati. Namun, dalam keheningan itu, Alia juga menyadari sesuatu. Selama ini, meskipun ia berusaha melanjutkan hidupnya, Ray selalu ada di sudut pikirannya. Selalu ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Tidak oleh kekasih-kekasihnya yang lain, tidak oleh kesibukan kerja. Alia menarik napas panjang, lalu menoleh pada Ray, memandangnya dengan mata yang penuh perasaan. Aku butuh waktu, Ray. Aku tidak bisa langsung melupakan semua yang terjadi. Tapi kalau kamu serius, aku mau mencoba. Wajah Ray seketika cerah. Senyum perlahan menghiasi bibirnya. Aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu butuhkan, Alia. Aku di sini, dan aku tidak akan kemana-mana. Hari-hari berikutnya, Alia dan Ray mulai pelan-pelan menjalin kembali komunikasi mereka. Mereka tak langsung kembali seperti dulu, tapi mulai dengan langkah-langkah kecil. Pertemuan mereka di kafe, percakapan panjang di telepon, dan pesan-pesan singkat yang mengingatkan pada masa lalu, tapi kini terasa lebih dewasa. Ray, yang kini bekerja sebagai arsitek di salah satu perusahaan besar di Jakarta setelah kembali dari Eropa, sering berbicara tentang pengalamannya selama tinggal di luar negeri. Dia bercerita tentang perjalanannya, kesulitan yang dihadapinya, dan juga kesuksesan yang telah ia raih. Namun, di balik semua pencapaiannya, Ray mengakui bahwa selalu ada rasa kehilangan yang tidak bisa ia pahami saat ia jauh dari Alia. Di sisi lain, Alia pun menceritakan kehidupannya, tentang bagaimana ia memutuskan tetap di kota kelahirannya, menjalani karir sebagai editor, dan bagaimana ia berusaha melanjutkan hidup setelah perpisahan mereka. Meski hidupnya terlihat baik-baik saja dari luar, Alia tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang selalu mencari sesuatu yang hilang. Suatu malam, setelah pertemuan mereka di kafe, Ray mengantar Alia pulang. Saat mereka berhenti di depan apartemen Alia, Ray memegang tangan Alia dengan lembut. "Terima kasih sudah memberi aku kesempatan," katanya pelan. Alia tersenyum tipis. "Aku juga berterima kasih karena kamu tidak menyerah." Ray memandang Alia, dan dalam momen itu, keduanya merasa seperti kembali ke masa-masa dulu, saat cinta mereka masih muda dan murni. Namun kali ini, perasaan mereka lebih dalam, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Tak ada lagi kepastian yang terburu-buru, hanya ada rasa saling menghargai dan keinginan untuk saling memahami. "Bolehkah aku mencium kamu?" tanya Ray pelan. Suaranya lembut namun penuh harapan. Alia menatap mata Ray, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka kembali, ia merasakan kedamaian. Ia mengangguk perlahan. Ray mendekat, lalu mencium kening Alia dengan lembut. Bukan ciuman yang penuh gairah, tapi ciuman yang penuh rasa sayang dan hormat, ciuman yang menandakan awal yang baru.
hubungan mereka tidak langsung mulus. Seperti halnya semua hal yang membutuhkan waktu dan kesabaran, Alia dan Ray pun menghadapi berbagai tantangan. Ada ketakutan dari masa lalu yang sesekali muncul kembali, dan ada harapan yang kadang terasa rapuh. Namun, kali ini mereka berdua lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi rintangan bersama. Mereka memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ray ingin memastikan bahwa ia benar-benar ada untuk Alia kali ini, sementara Alia ingin mengambil waktu untuk benar-benar mengenali kembali sosok Ray yang sudah berbeda. Mereka menjalani hidup masing-masing, namun selalu ada waktu yang mereka sisihkan untuk satu sama lain. Waktu yang tidak hanya diisi oleh kenangan masa lalu, tapi juga oleh mimpi-mimpi yang baru. Pada suatu malam yang tenang, beberapa bulan setelah pertemuan pertama mereka di danau, Ray dan Alia berjalan berdua di taman kota. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Ray meraih tangan Alia dan berkata, "Aku ingin kamu tahu, aku di sini untuk selamanya. Aku tidak akan pergi lagi." Alia tersenyum, lalu menatap Ray dengan pandangan yang penuh cinta. "Aku percaya padamu, Ray. Dan kali ini, aku juga tidak akan ragu." Mereka berdua saling tersenyum, tangan mereka saling menggenggam erat, melangkah bersama menuju masa depan yang mereka tahu tidak akan mudah, tapi penuh dengan harapan dan cinta yang lebih dewasa. Mereka tidak lagi hanya sepasang anak muda yang hidup dalam mimpi-mimpi besar, tapi sepasang manusia yang telah belajar dari kesalahan dan siap membangun kisah cinta yang nyata. Matahari mungkin telah terbenam di masa lalu mereka, namun hari ini, mereka siap menyambut fajar baru yang akan membawa mereka ke babak baru dalam hidup mereka bersama.